merupakan kemampuan yang dasar yang dimiliki. Jadi kemampuan dasar yang dimiliki oleh kita semua. Hanya apakah dia bisa dikembangkan atau tidak itu tergantung dari kesempatan. Itu yang menurut saya. Ya, terima kasih. Keren. Jadi saya akan simpulkan ya. Ternyata bakat itu bisa jadi sebagai kemampuan bawaan seseorang. Dan memang kemampuan bawaan ini kadang-kadang tidak akan pernah muncul. Manakala kemampuan bawaan ini tidak diasah, tidak diasih, tidak diasuh, hanya dibiarkan. Persis seperti emas 24 karat tidak akan pernah dipakai oleh gadis manapun sebelum dibentuk. Contoh nih, Bu Sri Yulia Ulfa. Coba bebaskan mic-nya. Biar kita tahu nih. Oke, Bu Sri. Bu Sri mau nggak pakai emas 24 karat dalam bentuk batangan? Nggak mau kan? Suaranya belum keluar Bu Sri, tapi nggak apa-apa. Dari bahasa miminya sudah ketahuan. Jadi ternyata emas 24 karat dalam bentuk batangan memang memiliki nilai mahal. Coba Bu Hermin nih. Coba bebaskan mic-nya Bu Hermin. Bu Hermin, mic-nya dibebaskan. Biar kita komunikatif nih. Oke, silakan mic-nya dibebaskan Bu Hermin. Biar saya tahu nih dari mana saja sih ini. Bu Hermin dari mana asalnya? Dari Toraja. Oh, Toraja, keren. Mudah-mudahan saya nanti bisa ke Toraja. Salah satu tempat yang saya ingin ke Toraja. Indah. Bu Hermin, kira-kira kalau seseorang itu dikatakan punya bakat, kalau tidak pernah diasuh, tidak pernah diasah, tidak pernah diasih, kira-kira bakat ini keluar nggak Bu Hermin? Menurut Ibu? Tidak bisa, Pak. Dibiarin, betul. Jadi persis seperti emas 24 karat, nilainya mahal, tapi nggak pernah dipakai. Bu Hermin sendiri mau nggak pakai emas 24 karat itu, tapi dalam bentuk batangan itu, ditempelin di kepala itu, batangan, di jidat itu, nggak bisa. Itu. Nah, kita sudah tahu sekarang ya. Bagus. Jadi dimulai dari sini, teman-teman pahami. Ini saya berbicara dengan ketulusan hati, dengan jiwa, biar Anda memahami. Saya dokter hewan, alumni IPB. Nilai koas saya 3, Anda kaget kan? Tapi ternyata bakat saya dalam hidup, kompetensi saya, itu bukan sebagai seorang dokter. Mengapa saya kok bisa masuk dokter hewan? Karena saya memilih jurusan itu berdasarkan era-era tahun 94 ya. Itu mana yang ketika keluar itu bisa bekerja secara mandiri. Pikirkan itu bagaimana tidak nganggur. Bagaimana mengambil sebuah jurusan yang kalau keluar bisa mandiri, kalaupun tidak melamar itu bisa sendiri, bisa istilahnya tidak menggantungkan orang lain. Itu pemikiran saya. Salah satu adalah jadi dokter hewan. Saya ambil tuh dokter hewan IPB dan memang saya diterima. Nah, jadi ternyata banyak diri kita itu belum menemukan bakat itu apa. Jadi sekarang teman-teman saya kasih tahu ada link. Saya kasih tahu ya. Ada link di internet yang harganya sebenarnya mahal tapi dibuat gratis oleh seorang sahabat saya namanya Abah Rama. Saya kasih tahu Anda dulu, di sini saya ketik ya. Namanya temubakat.com. Jadi temubakat.com. Nah, ini saya buka ya. Kenapa di awal ini teman-teman saya kasih share ini dulu? Nih ya. Sudah terlihat ya? Ketik saja temubakat.com di Chrome atau di Google, nanti Anda akan menemukan seperti ini. Nanti Anda akan langsung bisa mengisi. Sehingga Anda tahu kelebihan Anda dan kekurangan Anda akan tahu. Nih. Sehingga ini awal ya, sebelum saya ini, ketika saya membuat email saya, dulu email saya apa ya? Yang saya mungkin ini, sebentar. Ada nanti ada keluar tuh kelebihan dan kekurangan. Jadi kita menulis, kemudian membuat tanggal lahir,
Tinggal lihat hasil. Nah, ini. Oh, jadi kayaknya saya pakai Aris Sugesti. Oke, coba kita lihat nih. Sebentar, saya lupa email yang saya masuk. Oh, APCO-nya salah ini. Aris data APCO pakai ini. Jadi ada biar saya meninggalkan jejak ini untuk teman-teman. Biar nanti teman-teman menemukan bakat teman-teman itu sebenarnya apa sih menurut tes bakat ini gitu loh. Jadi mudah-mudahan nanti ini dia. Nanti karena saya sudah nulis ya, maka ini tuh personal brand saya nih. Aris Amajaya, terlihat ya, adalah seorang yang teratur, rapi, suka melayani, dan segala sesuatu harus direncanakan. Senang bersahabat, senang melayani, bertanggung jawab. Suka sesekali mengatur penempatan atau penugasan orang, berani menghadapi orang secara tepat, keras kepala, berani mengambil alih tanggung jawab, senang berkomunikasi, sesuatu yang sederhana menjadi menarik, berpikiran strategik, senang mengomunikasikan sesuatu, banyak ide, dan senang menonjolkan titik lebih. Nah, ini kelebihan saya di networking, saya 33%, leadership hitman 33%, elementary 17%, ederi menggeneralkan ide. Nah, ini bisa langsung di-download versi lengkapnya, kayak gitu. Jadi teman-teman, Anda nanti isi sendiri ya. Ini kalau Anda ikut tes ini tuh mahal, tapi ini sudah diwakafkan oleh Abah Rahman. Sebagian Anda mungkin sudah pernah mengisi. Ini personal brand saya jelas ini, administrator, ambassador, arranger, commander, komunikator, marketer. Saya lihat di sini yang bagus sekali adalah ketika saya sebagai seorang komunikator. Baik. Lanjut ya, bakat. Sekarang berikutnya. Bagaimana menemukan bakat diri? Lewat dunia digitalisasi saat ini. Wah, saya teman-teman, saya sangat suka belajar dengan rumus 4T. 4T. T yang pertama, titik, tiru, tambah-tambahi, temu. Nah, ini penting, Tuan. Kalau umumnya sih ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Tapi sekarang Anda belajar T, titik. Titik itu adalah dari sekian banyak pelayanan-pelayanan yang ada di dunia digital. Yang membuat Anda suka itu apa? Yang Anda senang itu apa? Yang menarik menurut Anda itu apa? Karena bagi saya menarik belum tentu untuk Anda. Gitu loh. Seperti Mas Rusmana di sini belum tentu tertarik dunia sulap sebagaimana tertariknya saya. Saya tertarik dengan dunia sulap. Saya tertarik banget. Menghilangkan benda, membengkokkan sendok, kemudian tali bisa menembus badan. Itu saya pelajari. Cari dulu Anda sukanya apa. Pak Francisco ini apa sukanya? Pak Rusmana apa sukanya? Bu Budi apa sukanya? Jadi bakat-bakat Anda, literasi misalnya ya. Literasi, bakat menulis, berkomunikasi, Anda bisa jadi dimulai dari hobi, dimulai dari sesuatu yang Anda suka. Anda menulis sesuatu yang Anda sukai. Nah, jadi T yang pertama, titik. T yang pertama apa? Ini bahasa Jawa ini. Titik. Titik itu niteni. Titik. Nah, biar Pak Francisco ini belajar juga nih. Titik itu adalah niteni. Niteni itu adalah melihat dari sekian banyak yang terlihat, mana yang menurut kita menarik. Dari sekian banyak wanita, mana yang ingin kita jadikan pasangan. Itu titik. Niteni. Nah, itu penting nih. Ini belum pernah loh saya sampaikan secara detail seperti ini di pelatihan-pelatihan. Karena saya ingin Anda bisa memahami benar nih. Titik. Titik itu niteni. Niteni. Melihat dari sekian. Ya, dari sekian banyak mana yang tertarik menurut Anda? Mana yang menarik menurut Anda? Dari sekian banyak pembicara, mana yang membuat Anda menarik? Dari sekian banyak simulasi, mana simulasi yang membuat Anda tertarik? Dari sekian banyak penawaran, mana satu yang membuat Anda tertarik? Dari sekian banyak teman sahabat, mana yang menjadikan Anda ingin banget untuk berteman, bersahabat dengan dia? Titik. Oke, sudah ya? Titik ini penting nih. Jadi kalau Anda ingin menemukan bakat di dunia digital, kok nggak bisa menemukan mana yang menarik, mana yang membuat daya tarik menurut Anda, maaf, Anda hanya ikut-ikutan. Anda hanya absensi, mendapatkan
sertifikat. Anda hanya ingin hadir untuk menunjukkan Anda keren, tapi bukan dari hati. Titik. Oke. T yang kedua. Tiru. Oke, T yang kedua apa? Tiru. 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 Jadi gini, kalau Anda sudah menemukan orang-orang terbaik, contoh-contoh terbaik, literasi terbaik, digital-digital yang menampilkan terbaik, baik di dunia YouTube, Instagram, Twitter, kemudian Facebook, kemudian e-book, dan semuanya lah yang saat ini sangat banyak penawaran, maka Anda harus menyiapkan waktu untuk tiru. Nah, contohnya gini nih. Saya banyak itu sebenarnya ilmu sulap saya. Biasanya ada di tas ini, tas Doraemon saya. Jadi saya suka banget melakukan aktivitas meniru. Jadi meniru itu, saya kan pernah contohkan ke Anda ya. Contoh ini, saya suka dunia sulap. Ini perhatikan ya, saya suka dunia sulap. Saya suka dunia sulap. Ketika saya dari sekian banyak simulasi, saya suka sulap sederhana, bukan sulap kartu. Kalau sulap kartu saya nggak suka. Orang menawarkan sulap kartu dengan saya nggak suka. Apapun penawarannya dikasih gratis pun saya nggak suka. Kenapa? Karena memang saya nggak suka kartu kayak begitu ya. Kemudian saya suka sulap-sulap yang menimbulkan efek amazing di awal. Contoh ini, contoh. Anda mungkin selama ini kan pernah belajar ya tentang sulap-sulap sederhana seperti ini ya. Yang saya pernah tampilkan juga. Ini tuh, hilang. Hilang ya. Hilang kan? Kaget ya. Pak Rusmana kaget tuh. Muncul lagi tuh. Muncul lagi. Kan saya belajar, saya kan pintar sulap. Tuh. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Belajar sulap juga nih. Oh iya. Nih, saya kasih tahu ya. Tuh, lihat nih. Tuh. Ya. Ya. Oke. Ini nggak ada rekayasa loh, nggak ada video cut. Mau saya kasih tahu rahasianya. Saya kasih tahu rahasianya ya. T yang kedua tiru. Nih saya kasih tahu, tiru. Nah, sekarang Anda belajar dari saya dengan tiru. Caranya adalah Anda cari nanti di online ya, online. Ketik di online itu judulnya adalah jempol sulap. Jempol sulap. Nanti bentuknya seperti ini. Nih. Ini jempol sulap. Ya. Kalau Anda nanti mau yang bagus ya ada harga ada rupa gitu ya. Kalau bisa beli yang beli harganya 30.000 ke atas. 30.000 sampai 50.000 udah bagus. Kalau yang harganya 15 ribuan itu biasanya jempolnya kecil nggak cerdas. Ini jempol. Caranya adalah nih, saya kasih tahu aja. Tiru. Cara yang pertama, kalau Anda mau ikut kelas sulap dengan saya nanti buka pertama kali hari Minggu. Hari Ahad besok ada kelas sulap. Oh, kelas sulap. Guru jago sulap. Juga ya. Untuk guru. Semua pesertanya guru. Menarik hari Ahad. Ini kelas pertama di Indonesia di mana tukang sulap mengasih tahu rahasianya secara online. Ayo Bapak. Karena guru-guru banyak yang pengen. Itu jam 4. Jamnya saya lihat kayaknya apakah malam Senin atau pagi, nanti saya lihat. Nanti Anda saya kasih nomor saya ya. Baik, terima kasih. Kalau Anda nggak punya waktu, saya kasih videonya, gitu loh. Waktu kan digital itu tidak harus hadir pada waktu hari H kok, kan ada rekamannya. Iya. Contohnya gini nih, caranya. Ini contoh tiru. Jempol Anda yang kanan masukin, nih masukin, masuk ya ini. Ya. Arahnya begini. Nah, pegangnya gini, nggak kelihatan kan? Nih. Iya. Nah, kemudian ini diginiin. Tuh, kalau anak Anda setelah offline juga nggak akan tahu, nggak dikasih tahu. Kalau Anda tahu kan saya kasih tahu. Ini jempol yang ini masukkan sini. Masukkan sini. Nih, saya masukkan. Ini pegang nih. Tuh, ini jempol. Kelihatan ya jempol ya? Saya pegang nih. Ya. Kalau begini kan nggak kelihatan. Ini kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kalau gini nggak kelihatan. Baru saya masukin sini. Saya masukin. Ini rahasianya nih. Masukinnya pelan-pelan, jangan langsung gini-gini, nggak. Pelan-pelan biar ada seninya. Tuh, ini namanya tiru.
Tiru. Oh. Setelah masuk, masukin jempol Anda ini. Langsung, tuh kan hilang. Ya hilang lah, wong saya masukin di sini. Nah, itu. Rahasia terbongkar ya. Nah, ini rahasia tukang sulap. Karena saya bukan tukang sulap, saya kasih tahu Anda gitu loh. Apalagi nanti membekokkan sendok, ya kan? Pokoknya guru harus belajar sulap. Untuk apa? Membuat anak murid Anda tertarik dengan Anda, itu lebih penting daripada ilmu Anda. Betul. Ilmu Anda bagus, tapi kalau anak nggak mau, makanya yang pertama adalah titik. Dari sekian banyak, Anda mau apa nih? Baru tiru. Nah, Anda tadi kan sedang meniru saya aja. Oh, ternyata caranya tinggal jempolnya dimasukin saja. Jempol masuk, kemudian ini dijabarin seperti ini. Orang terkonsima dengan ininya dia AB ini. Tuh. Kemudian ini saya masukkan di sini, langsung masukin saja, baru dimasukin klik. Tuh. Itu aja pertanyaan di sini. Nah, udah. Itu contoh titik tiru. Titik tiru. T yang ketiga apa? Tambah-tambahi. Modifikasi. Karena saya belajar dari banyak orang, maka saya bisa modifikasi dalam diri saya. Makanya saya tidak puas dengan belajar di satu orang. Banyak orang saya ambil tuh. A, B, C, D. Jadi satu sosok Mr. Sugesti Indonesia. Siapa yang memberikan nama Mr. Sugesti? Saya sendiri. Memang siapa yang ngasih? Buat nama sendiri, gaungkan terus gaungkan sampai akhirnya repetisi perulangan. Jadi kalau Anda klik di Google nih, saya klik nih. Aris Mr. Sugesti, pasti yang keluar saya. Nih, saya kasih dulu nih. Anda itu bisa klik nama Anda. Anda dikenal sebagai apa sih? Itu Anda klik aja. Aris Mr. Sugesti. Sugesti Indonesia, ini sudah ada orang ngetik nih. Nah, ini pasti keluar saya semua ini. Oh, Arsama Jaya. Kalau dikasih gambar, berarti pasti gambar saya. Kalau gambar orang lain berarti aneh. Tuh. Berarti saya sudah dikenal di dunia digital. Tuh. Ini saya gambar saya semua nih. Tuh. Berarti nama kita sudah diakui oleh orang-orang yang pernah mengupload. Tuh, saya ketika saya bertemu dengan Pak Andika Perkasa, calon Panglima ABRI saat ini ada di sini. Tuh, ada yang mengupload ini ternyata hasil karya saya, ada gerakan dan seterusnya, hipnosis. Itu menunjukkan bahwa kita dikenal nggak? Makanya sering menulis saja. Tulis dengan konsisten nama Anda. Aris Mr. Sugesti Indonesia. Aris Mr. Sugesti Indonesia. Jadi Anda harus dikenal. Itu penting. Pertama oleh diri Anda sendiri. Konsisten aja. Contohnya, Rahayu Retnaningsih. Rahayu. Guru cantik literasi. Misalnya itu nggak ada masalah. Rani Dawati. Ratu Literasi Indonesia. Bang J aja guru blogger Indonesia. Memang yang ngasih siapa? Bang J sendiri, tanya aja ke Bang J. Gitu. Memang ada sekolahnya? Nggak ada. Jadi yang perlu Anda tahu, titik, sudah ya, tiru, ketiga tambah-tambahi, modifikasi. Baru T yang terakhir adalah temu. Nah, temukan hal yang baru dari pembelajaran Anda. Jadi bakat itu bisa Anda temukan dengan konsep 4T. Titik, mana siapa yang membuat Anda tertarik, ilmu yang membuat Anda tertarik, skill yang membuat Anda tertarik, gaya, cara, buku, literatur, dan semua. Kumpulkan, baru Anda ambil yang bisa Anda ambil dalam bentuk tiru. Baru setelah Anda temukan, baru tambah-tambahi. Baru setelah ini temu. Saya kasih contoh sederhana. Saya belajar, ada lagu Agim. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Itu adalah T, tiru 1. Kemudian ada lagu
Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Itu adalah lagu Balonku ada 5. Saya tiru dua-duanya, mambu. Jagalah hati, mambu balonku ada 5. Saya jadikan satu, kawinkan. Balonku ada 5, model Agim. Caranya adalah jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, aku pegang erat-erat. Jagalah hati. Itu namanya modifikasi. Gitu. Keren. Biar Anda tahu, langsung praktek gitu loh. Kan ini ilmu praktis. Ngapain saya ngasih teori-teori yang Anda buat pusing? Sore-sore begini jam 4:30 Anda dikasih ilmu teori, doanya bismika Allahumma ya bismika amut, tidur semuanya. Nggak usah dihipnosis, tidur. Itu adalah pembicara nih. Pembicara yang cerdas hipnosis adalah tanpa menghipnosis semua pesertanya tidur. Kacau. Jadi gini, titik itu penting bagi Anda. Digital sedemikian besar, banyak berseliweran di sekitar Anda. YouTube sedemikian banyak. Itu tidak ada nilainya kalau Anda tidak punya apa yang bisa membuat Anda tertarik. Tiru aja. Asal tidak plagiat. Nah, tidak klaim. Tiru. Saya buat YouTube aja, saya meniru YouTuber yang sebelumnya, cara membuat channel YouTube. Saya ikuti satu persatu itu caranya. Bagaimana dimonetisasi? Cara ikuti satu persatu. Akhirnya hari ini, YouTube saya sudah dimonetisasi dan sudah punya gaji dari YouTube gitu. Jadi kita ikuti aja orang-orang yang sudah pendahulu itu, banyak kok yang berbagi gratis lagi kan. Kita ikuti aja, titik, tiru, tambah-tambahi, temu. Dan setelah kita menemukan, disitulah akhirnya Bang J bilang, guru blogger Indonesia, tulislah setiap hari satu tulisan, lihatlah keajaiban yang terjadi. So, boleh sekarang Bang J ngomong, coba tahun 2004 Bang J ngomong seperti itu, siapa yang mau denger? Saya tahu awal-awal Bang J itu seperti apa, bagaimana polanya. Itu adalah bukti dari sebuah komitmen konsisten. Yang pertama itu, rahasia yang pertama apa? Titik, tiru, tambah-tambahi, temu. Niteni, niru, nambah-nambahi, nemu. Sama itu. Atau ATM, amati, tiru, modifikasi. Sudah. Bu Mega. Ini ada Bu Mega Sari nih. Bu Mega paham nggak dengan apa yang saya sampaikan hari ini? Paham ya? Coba dibebaskan mic-nya, Bu. Dari mana Bu Mega? Ya, insya Allah. Bu Mega dari mana? Saya dari Bengkulu. Dari Bengkulu, Pak. Kemarin saya ke Bengkulu, Bu. Entar. Saya kemarin di Bengkulu, Bu, dari mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Iya. Bengkulu. Guru-guru yang saya kenal langsung ikut semua, itu gratis tuh. Ada yang ngadakan di sebuah gedung Poltekkes waktu itu, bagus gedungnya di lantai 5. Saya ngisi, teman-teman yang itu langsung saya bilang, nanti ada teman-teman saya nih, ada 6 orang datang, tolong ya digratiskan. Oke. Nah, gitu. Kalau nggak boleh gratis, saya pulang nih. Begitu. Jadi gini, Bu. Guru-guru hebat saya itu, nggak ketemu, Pak. nah nggak apa-apa kan, yang penting sekarang ketemu. Nanti catat nomor handphone saya, kirimkan nama Anda, gitu loh. Teman-teman di sini nanti kalau saya kasih nomor handphone, catat yang benar, kirimkan nama Anda, saya simpan, Anda nanti dapat informasi itu. Kayak nanti malam saya itu pesertanya 1000 nih nanti malam nih acara motivasi, kesadaran jiwa sih kalau malam Sabtu itu. Saya tanya Bu Mega, apa sih bakat Bu Mega? Bu Mega punya bakat apa? Kan ketawa. Apa coba? Bakatnya ketawa, teman-teman. Apa? Ya, apa ya, Pak? Tuh, Karena sudah seumur ini, udah punya keluarga, punya anak, ya hanya rutinitas aja sih, Pak. Untuk yang benar-benar kita sukai, kita ya mungkin sudah terlupakan gitu, Pak, maksudnya. Jangan. Kalau Anda memupuskan bakat Anda karena faktor keluarga, faktor punya anak, itu bahaya. Justru saat inilah Anda perlu mencari tahu, apa sih bakat saya yang sesungguhnya? Anda bisa gali, bisa mulai. Dan sekarang ini kita bisa terkenal tanpa harus memiliki panggung orang lain. Buat panggung sendiri di Instagram, di YouTube, di Facebook.
Gitu. Jadi jangan sampai kita, contoh. Anda tahu bakat Anda pengennya adalah bercerita, dongeng. Anda sudah punya bakat. Anda cari aja di YouTube pendongeng, cara mendongeng, bagaimana mendongeng, bagaimana mengatur suara, bagaimana suara banyak. Itu klik aja, nanti banyak itu. Nanti belajar. Halo Mega, kamu dari mana? Emang kamu tahu begitu? Enggak, aku hanya ingin ketemu Mega. Aku kangen sama dia. Jangan begitu. Mega itu punya banyak orang. Itu bisa belajar. Saya juga belajar. Iya. Bisa. Saya belajar dongeng dari Kak Teddy, dari Kampung Dongeng. Saya belajar dari dia. Dan itu bisa dikeluarkan ketika saya bertemu dengan dunia anak sebagai motivator anak. Masuk motivator anak cerita-cerita begini. Anak-anak yang cerdas, suatu hari ada seekor kancil. Kancil bicara begini loh kepada singa. Singa, kamu dari mana? Kemudian singa berkata, aku dari sana loh. Nggak ada variasi banget. Tapi ketika kita belajar dengan tiru. Kancil, kamu dari mana? Alah, kakek singa. Jangan galak-galak amat kali. Gimana aku nggak galak? Nah, jadi dengan suara yang kita rubah, dengan pola-pola, itu ceritanya adalah belajar. Dan itu gratis di YouTube. Itu tidak harus selalu bayar. Gitu. Jadi Ibu Mega bisa belajar banyak. Cuma harus tahu daya ketertarikan. Bu Mega sekarang ngajar di SD, SMP, atau SMA? Saya mengajar SMA, Pak, bidang studi kimia. Apalagi guru kimia SMA. Itu kalau punya nilai tambah, disukai, dicintai, dikangenin. Kimia itu pelajaran yang cukup berat bagi sebagian orang. Tapi ketika gurunya, ya jelas, kecuali guru kimia aja kadang bilang berat di awal. Apalagi anak-anak yang nggak tahu kimia. Ketika guru kimia ini bisa, ini nih, saya punya, sebentar. Saya perlu waktu 1 menit saja membuat air menjadi susu. Sebentar. Iya, sambil menunggu nih Bapak Ibu, boleh nanti jika ada yang ingin bertanya, boleh menggunakan tools untuk raise hand, atau boleh diketik pertanyaannya di chatroom ya, supaya nanti bisa terkontrol, saya bisa lihat juga siapa yang sudah bertanya. Jika tidak terjawab hari ini, kemungkinan akan dijawab semua, tapi mungkin akan disampaikan di grup ya Bapak Ibu. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu, kita sudah ada 103 peserta. Nah, Mr. Sugesti Indonesianya nih masih. Teman-teman, sebentar ya. Silakan. Tadi saya ke dapur sebentar, anak saya bilang, ayah, dikira udah selesai, karena dari pagi. Nih, lihat nih. Ini gelas. Ini air. Warna jernih. Guru kimia kalau bisa mainkan ini, perhatikan baik-baik. Perhatikan. Wah, sulap lagi nih. Keren nggak guru kimia bisa begini? Keren banget itu. Air menjadi susu. Tuh. Itu contoh, Bu. Guru kimia bisa memainkan air menjadi susu. Atau teh menjadi air jernih. Wah, itu belajar dari mana? Dari YouTube. Gitu. Jadi kalau saya menjadi trainer itu, isi tas saya itu alat ini, Bu. Nih, alat satunya nih. Ada zatnya, ditetesin aja. Anda cari tuh di online, merubah air jadi susu. Udah, harganya murah kok, paling 25.000 gitu. Bisa dipakai berkali-kali. Itu tapi jangan diminum. Ini bukan susu beneran. Oke, itu contoh titik tiru. Lagi nih. Nah, itu cari tuh di YouTube. Pokoknya Anda, ya ini kan saya berbicara bukan sekedar literasi. Kalau sekedar nulis gampang, Bu. Tapi tulisan kita tidak dibaca oleh banyak orang, ngapain? Tidak disukai oleh orang, ngapain? Maka sebelum saya mencetak buku, ini kan buku saya yang 30 hari menjaga diri, terjual 40.000 eksemplar. Kalau satunya itu untungnya adalah 25.000, kali 1.000 aja 25 juta, kali 40, banyak, gede itu. Itu yang pertama adalah kumpulkan orang-orang yang tertarik dengan kita, ide gagasan kita. Gitu, Bu Mega ya.
Oke, saya lanjut nih. Ini sudah mau jam 5 ini. Saya berbicara sampai jam berapa ya? Pukul 5 ini sebentar lagi untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Oh. Ini tadi dari tadi tapi sudah interaktif, jadi tidak Nggak terasa apa-apa. ini. Loh, kalau saya ngomong sendiri sore-sore begini orang pada tidur. Ini teman-teman. Kalau Anda ingin menggali potensi diri dulu ya ini ya. Ingin menggali potensi diri Anda. Maka Anda tanyakan aja pada diri Anda. Apa sih sebenarnya yang membuat Anda menarik, Anda tertarik atas apa, Anda menyukai apa, Anda menyenangi apa. Kalaupun nulis, Anda suka nulis tentang apa, boleh jadi Bu Mega guru kimia, tapi bisa jadi dia suka menulis teka-teki, bisa aja. Bisa jadi Pak Francisco adalah guru matematika, tapi suka menulis tentang strategi-strategi keunikan, nggak masalah. Keluar dari itu otak. Ya, kalau harus menulis untuk mata pelajaran, ya memang sesuai pelajaran lah. Kalau tidak semua guru suka dengan pelajaran yang diajarkan. Itu sudah rahasia lah. Betul sekali. Iya, guru matematika nggak suka matematika juga banyak. Memang 1-2 orang, banyak. Oke, sekarang kita langsung masuk ke berikutnya ya. Karena waktu kita tinggal 10 menit lagi nih. Titi, tiru, tambah-tambahi, temu. Titi, cari orang yang membuat Anda tertarik. Cari literasi yang membuat Anda tertarik, cari video-video yang membuat Anda tertarik, cari ilmu yang membuat daya tarik Anda, baru tiru. Tiru, udah. Tiru aja. Anda bisa meniru tapi Anda tambah-tambahi. Itu modifikasi. Baru T, yang terakhir temu. Contoh. Sekarang saya kasih ilmu sulap. Biar Anda nanti ya. Sekarang Anda buat angka kembar. Punya alat tulis nggak? Punya pen nggak? Punya nggak? Punya, tulis. Kalau 7 sama 7, kalau 8 dengan 8, kalau 5 dengan 5. Pokoknya angka kembar. Nggak boleh angka beda. 10 dengan 10, 4 dengan 4, itu angka kembar namanya. Sudah? Sudah? Kalau sudah, bilang sudah. Buat angka kembar. Sudah? Sudah. Oke. Angka kembar itu ada angka kembar yang pertama, ada angka kembar yang kedua. Oke? Angka kembar yang pertama tambahi dengan angka 7. Oke. Angka kembar yang pertama tambahi dengan angka 7. Sudah? Sudah. Anda nggak usah bilang ke saya ya. Karena saya membaca pikiran Anda semua. Oke. Angka kembar yang kedua kurangi dengan 1. Angka kembar yang kedua kurangi dengan 1. Sudah? Kurangi 1 ya, Sudah. Pak. Kurangi 1 angka yang kedua. Sudah ya? Sudah. Ya. Hasil dari Sudah. yang pertama, hasil yang pertama yang besar itu dikurangi yang kecil. Hasil yang pertama, kan hasil pertama, angka kembar yang pertama, kurangi yang kecil. Sudah? Sudah. Sudah ya? Sekarang Anda tidak kasih tahu saya. Hasil Anda itu kalikan 10. Sudah. Sudah, kalikan 10. Udah? Kurangi 5. Oke. Kurangi 5. Sudah? Sudah. Tambahi 1. Tambah 1. Sudah? Sudah. Saya tahu isinya. 76. Siapakah itu? Saya Betul kan? Mau dikasih tahu rahasianya. Jadi gitu, guru yang belajar tentang literasi itu adalah belajar tentang kebahagiaan. Apa yang buat Anda bahagia, ceritakan. Maka itu akan membuat orang bahagia. Jadi jangan sampai Anda sendiri nggak bahagia, nulis sesuatu yang Anda sendiri membuat Anda tidak bahagia. Iya. Jadi rahasia menemukan bakat diri adalah temukan harta karun dalam diri Anda. Karena rahasia yang kedua setelah T adalah temui. Nah, pertama temukan dengan titik tiru, tambah-tambahi temu. Tapi yang kedua temui. Temui orang yang bisa membimbingmu. Temui sosok yang bisa memberikan masukan padamu. Temui coach, temui mentor, temui orang-orang yang bisa memolesmu. Saya terus terang saja saya kasih tahu rahasianya ya.
Saya itu kalau ada seminar-seminar orang-orang yang keren, saya tidak bisa membeli tiketnya. Terus terang saja, mohon maaf, mahal-mahal. Apalagi waktu itu saya masih mahasiswa, baru lulus, nggak punya duit. Tapi saya dikasih tahu rahasianya. Tetap hadir saja, tapi menjelang jam istirahat. Pembicara-pembicara hebat itu kalau habis istirahat biasanya ke kamar kecil. Jadi ketika dia keluar, saya sudah siap pasti ke kamar kecil, pasti kamar kecil saya kejar dia, silakan dia buang air selesai. Setelah selesai saya bilang, Pak, pengen foto dengan Bapak. Minta nomor teleponnya, Pak. Boleh, Pak, kalau saya WhatsApp Bapak, nama saya Aris. Dia nggak tahu siapa yang peserta, siapa yang nggak peserta, kan? Iya, betul. Peserta nggak tahu nomor teleponnya, saya dapat nomor handphonenya, saya dapat korespondensinya, saya kirimkan fotonya. Ini Pak, kemarin kita foto bareng. Oh, gitu. Namanya temui. Makanya itu cara cerdas menemui motivator, trainer, coach. Waktu habis selesai training biasanya dia buang air kecil. Gitu. Foto sama dia, klik, langsung minta nomor handphonenya. Nggak ada orang itu nyimpan nomor handphonenya, nggak bisa. Tolong temui sama manajemen saya. Elah, itu biasanya ditinggalin orang seperti itu. Nanti kalau ada apa-apa sama aspri saya, asisten pribadi, elah, nanti sebentar lagi collab orang seperti itu. Zaman ini, zaman di mana kita menyuarakan siapa kita, nomor handphone kita siapa. Kalau ada penipu sudah ketahuan, pasang aja Truecaller di handphone atau aplikasi-aplikasi yang menunjukkan orang-orang yang penipu itu. Gitu. Ya. Saya hari ini aja banyak WA saya tuh ribuan itu masuk. Saya liatin satu-satu gitu. Ada penipu, biasalah. Saya langsung candain. Nelpon, tahu nggak siapa saya? Saya bilang, tahu. Siapa? Amir. Kok tahu? Ya iyalah. Gimana kabar, Mir? Karena apapun yang saya katakan pasti dia bilang bener. Oh gini, Res. Kamu ini ya lupa ya sama saya. Enggak, Amir yang suka bolos itu kan. Wah, saya aja bolos sama kamu. Kok masih ingat? Ya iyalah, saya ngarang. Gitu, penipuan-penipuan begitu. Makanya Anda jadi orang itu jangan terlalu serius, cepat tua. Kalau cepat tua cepat mati. Itu. Ya. Oke ya. Titi tiru tambah-tambahi temu, masih 5 menit nih. Masih 5 menit lagi. Yang kedua, temui. Ini mahal loh kalau Anda Bang J itu tahu nggak, ngadirkan saya seperti ini nggak pernah bayar saya, bener loh. Kebangetan Bang J itu. Makanya saya paling semangat kalau jadi moderator Pak Aris karena gratis. Artinya apa? Dalam hidup itu jangan terlalu banyak hitung duit gitu loh, teman. Kalau Anda terlalu banyak ngitung duit, harus sekian juta, mati Anda, bener. Betul. Saya kadang dibayar orang mahal 60 juta. Kadang dibayar murah 0 juta. Jadi hidup itu jangan hitungan angka, karena angka itu tetaplah kertas. Hidup itu adalah persahabatan, persaudaraan. Kemarin ketika saya ke Bengkulu itu, banyak peserta-peserta training saya bawain oleh-oleh sampai saya nambahi biaya bagasi senilai tiket gara-gara oleh-oleh. Ada yang ngasih oleh-oleh ketan duren, ada baby, namanya itu ada anak dari mulai baby, anak, apalagi tuh yang pia-pia itu sampai banyak banget itu dibawain sama saya. Pak, bawain Pak, ini bawa ya Pak. Sampai saya dikasih batik itu, batik yang bunga rafflesia itu. Wah, hidup itu begitu indah. Kemana-mana kita itu bertemu dengan orang yang kita sukai, tidak ada musuh. Kasih aja nomor handphone dan jangan ganti-ganti nomor handphone Anda. Bagaimana Anda punya jaringan, nomor handphone setiap bulan ganti. Oke. Titi tiru tambah-tambahi temu. Yang kedua, temui. Temui itu bisa korespondensi, bisa WA, bisa ikut seminarnya, bisa ikut acaranya. Tapi yang jelas Anda harus menjadikan ini sebagai jejaring. Gitu, temui. Nah, baru yang terakhir adalah tuntaskan. Itu. Waduh, kenapa orang gila jarang tertabrak mobil? Kalau orang gila kalau berjalan itu percaya diri, nyebrang percaya diri sampai tuntas. Nah itu. Yang setengah-setengah itu biasanya nggak enak, bener. Setengah-setengah itu nggak enak. Jadi harus tuntas siapa? Tuntas. Mosok makan lagi enak-enaknya dipanggil, nggak enak. Nerima telepon, nggak enak. Tuntasin, gitu. Tuntas. Temui tiru tambah-tambahi titi tiru tambah-tambahi temu. Baru temui orangnya.
baru tuntaskan. Jadi jangan tertarik dengan yang lain dulu. Tuntas. Anda kalau mau nulis, tuntaskan. Jangan sebagai editornya. Kalau Anda nulis sampai jadi editor, nggak jadi-jadi. Selesaikan aja dulu. Editnya sama orang lain gitu. Anda tuh nulis mengedit. Insya Allah nggak pernah dicetak tuh buku Anda. Karena babnya pasti ada ganti-ganti terus. Ini kayaknya nggak pas deh. Ini nggak pas deh. Ini nggak pas deh. Terus kapan pasnya? Loh, ada editornya. Tuntasin aja dulu. Oke, kita itu santai aja. Saya sebenarnya sudah menyebarkan materi. Tadi saya lihat kalau ini materi saya ini. Tuh. Ini. Nah, biar saya sebut. Nih. Ini. Pemenang tidak melakukan sesuatu yang beda, dia hanya melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Yang paling Anda lihat pasti yang warna merah, karena itu berbeda. Oke? Iya. Nah, payung ini pasti Anda paling tertarik karena berbeda. Dan kuda yang menang, pacuan kuda, bukan karena kecepatan 2 kali dari yang lain. Namun bisa jadi dia menjulurkan lidahnya terlebih dahulu ke finish dibanding kuda yang lain. Menang dia. Beda. Nggak usah tubuhnya lebih gede, lebih cepat. Lidahnya aja lebih cepat berfinish. Udah, menang dia. Makanya Anda menjadi seorang guru literasi itu tidak harus hebat, tapi unik itu. Apa keunikan Anda? Udahlah, nanti kalau saya terus berbicara, ini satu lagi nih. Ini saya suka dengan ini. Nih, tuh. Dulu telepon itu perkembangannya seperti ini. Jadi kalau Anda pernah melihat mulai dari sini kayaknya, berarti Anda sudah tua. mulai dari telepon yang masih pakai kabel di rumah itu. Masih pakai diputer-puter. TV juga gitu. TV begini nih. Mantap. TV ini lihat TV ini. Kucing dulu bisa tidur di atas TV kita. Coba sekarang kucing tidur kayak gitu. Coba saya karena itu. Si meong itu tidurnya di TV sekarang ini flat itu. Waduh, kasihan dia tidurnya. Itu perubahan. Jadi jangan sampai Anda masih tetap menjadi manusia masa lalu di saat Anda hidup di masa kini. Oke, yuk diskusi, silakan. Baik, silakan kita buka sesi diskusi sampai dengan pukul 6 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Oh, Ada sampai jam satu 6. Jam 7. Oh, jangan jam 6. Di sini maghribnya sebelum jam 6 saya. Begitu, berarti pukul Iya. 5.30 ya? Ya, 5.30 lah. Mohon izin, Nanti juga saya sholat. pukul 7 ada, Ya. masih ada harus jadi moderator lagi. Saya sholat maghribnya telat nanti. Oke, siap, semangat. Ada 30 menit untuk diskusi sama-sama dengan Mr. Sugesti Indonesia. Sudah ada satu pertanyaan nih Pak, sebetulnya di chat room sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Wisri Astuti. Suruh ngomong. 120. Silakan Ibu Wisri Astuti. Ibunya suruh ngomong. Silakan Suruh Ibu ngomong. nyalakan kameranya. Ayo. Dibuka speakernya. Bu Wisri. Ya, ayo. Kalau lewat tulisan, waduh, sayang. Bu Ini Wisri sudah ada? kalau belum ada kasih yang resen dulu. Oke, kita kasih yang raise hand dulu ya. Oh, Bu Wisri kayaknya. Ada nih. Iya, Ibu Wisri. Tidak buka kamera. Gak apa-apa, jadi aja. Buka kamera. Kamera tidak apa-apa Bu, silakan. Ya, Bu. monggo Bu. Selamat sore Pak. Ya, sore Bu Wisri. Ayo. Ya, jaringannya nih keluar mulu dari Gak apa-apa. tadi. Gak apa-apa Bu, masih terdengar. Iya. Makasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya cuma mau tanya bedanya bakat dengan passion. Nah, tadi saya udah cukup jelas. Apa bedanya bakat dengan passion? Tapi Dah, saya saya juga tangkap. ingat ada passion gitu ya. Nah, itu ada. Terima kasih. Oke. Baik Ibu. Kalau saya ya, menurut saya nih, menurut yang lain nggak tahu. Passion adalah bakat yang disungguhkan. Bakat yang dibayar dengan pengorbanan. Bakat yang dibayar dengan kesungguhan. Dan bakat yang berani untuk diutarakan. Itu menjadi passion. Jadi passion seseorang itu adalah merupakan buah dari bakat yang disungguh-sungguhkan. Passionmu. Pak, bisa nggak passion tanpa dimulai dari bakat? Bisa aja. Kalau dia benar-benar berjuang luar biasa untuk menunjukkan itu. Bakat itu bukan segalanya. Bakat bukan segalanya. Apa artinya orang berbakat tapi nggak pernah latihan? Nggak pernah latihan. Nyatanya banyak orang yang bukan berbakat tapi menjadi keren. Cuma itu tadi.
hatinya tidak merasakan. Itu aja. Tapi kalau prestasi bisa. Oke, Bu ya, passion adalah bakat yang diperjuangkan. Bakat yang dibayar dengan nilai. Oke. Di sini ada yang resen nih, Pak Jauhari, Pak Silakan, Yusfi itu. Pak Yusfi ya, Pak Yusfi Pak Francisco Jauhari, juga dan itu. Pak Frans juga. Pak Ya, Frans dulu mungkin ya. Silakan, Pak. Oke, Pak Frans silakan Boleh, Pak. boleh. Monggo, Pak. Terima Frans. kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum, izin gabung ketinggalan. Oh, baik, tidak apa-apa Monggo. Pak. Boleh Izin gabung, gabung boleh. ya, ketinggalan. Ya. Nggak apa-apa, nanti ditarik, Pak. Oke, Silakan Pak Frans. ya terima kasih. Yang pertanyaan saya adalah untuk menjadi guru motivator. Yes. Itu yang ya ini yang saya masih merasa belum mampu. Nah, gimana sarannya? Gini, guru motivator itu sederhana, Pak. Ini yang lain tolong dengerin ya. Saya lain dengerin. Rahasia seorang motivator. Yang pertama, kalau Anda ingin berbicara, maka kalau kita tidak mampu berbicara dengan baik, maka tampilkanlah sebuah film yang mewakili ide dan gagasan kita. Saya kasih contoh. Ketika saya berkata, guru adalah gerbang dunia. Guru yang menyenangkan akan buat murid-muridnya senang. Langsung putarkan film yang menyenangkan. Film yang membuat seseorang itu senang. Contoh. Kita bisa ngomong. Lihat guru ini, karena dia menyenangkan, muridnya senang. Karena muridnya senang, menerima dia. Karena menerima dia, maka pelajaran akan mudah dimengerti. Itu contoh. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa menjadi motivator. Motivator itu bisa dari arah manapun gitu, Pak. Perlu mencoba, perlu praktek, dan biarkan orang menilai. Jadi Pak Frans bisa melakukan dengan banyak hal. Memang saya punya materi RSM, rahasia seorang motivator. Nanti mungkin kita bisa buat secara masalah. RSM, rahasia seorang motivator. Baik, itu Pak Frans. Nanti bisa korespondensi dengan saya. Teman-teman, saya kasih nomor handphone saya dulu, mumpung saya ingat. Boleh, silakan. Ayo. Nih, catat ya, 0812 104 61034. Ayo dicatat Bapak Ibu. Aris Ahmad Jaya. Nih saya langsung kasih nih. Tuh, 0812 104 61034. Langsung catat tuh. Nah, Anda kalau ingin video-video motivasi, dan materi bagaimana menjadi seorang guru yang hebat, itu saya ada dalam bentuk digital. Artinya Anda bisa mengakses lewat Google Drive saya. Anda kalau tertarik film-film yang mahal tapi saya berikan secara murah, Anda boleh mencatat nomor ini. Nanti Anda bilang, Pak, saya butuh film dan cara menjadi motivator. Nah, nanti saya kasih tuh. Itu menggantinya dengan harga khusus untuk guru yang hari ini hadir dan tidak boleh di-share kepada yang lain. Hanya untuk yang hadir di sini. Hanya untuk 118 orang ya. Maksimal hanya itu, satunya hanya 50.000. Ada nanti langsung kasih Google Drive, Anda bisa akses film-filmnya, download videonya, Anda bisa kasih untuk murid-murid Anda, semua film-film training saya ada di situ. Siapa trainer motivator yang ngasih film-film materinya? Saya hanya bilang, kalau saya bilang jadilah orang yang memudahkan, saya sendiri mempersulit. Jadilah orang yang berbagi, saya sendiri pelit. Terus gimana dong? Nah gitu. Tapi kenapa harus membayar 50.000 untuk membedakan kesungguhan Anda? Kalau Anda tahu nggak, saya membeli satu film aja 250.000. Itu hanya satu film aja loh. Karena film itu banyak di YouTube, tapi belum tentu Anda ketemu. 0812 104 61034. Anda bagi yang membutuhkan benar-benar rahasia motivator, pengen menjadi seorang guru yang mencintai dan dicintai, Anda kirim, saya kirim Google Drive, Anda bayar 50.000. Kalau untuk yang di sini, nanti saya tanya, ikut nggak acara? Nggak ikut, mohon maaf. Itu hadiah sebenarnya. Oke, udah ya. Japri saja langsung ya. Japri, kayak Pak Frans. Sekarang. Anda berterima kasih kepada Pak Frans loh. Kalau Pak Frans nggak nanya, nggak keluar itu tadi.
Terima kasih Pak Frans. Kita jadi dikasih buku motivator. Iya, itu rahasianya banyak. Ada film-film, video-video. Itu susah loh carinya di YouTube. Jutaan. Makasih Pak Frans. Ya, Pak Frans tuh. Oke, Makanya. kita lanjut dengan penanya berikutnya yang sudah raise hand, yaitu Bapak Yusfi Jauhari. Bapak Yusfi, dipersilakan untuk membuka speakernya. Oke, Pak Yusfi. Dibuka dulu speakernya, Pak. Di unmute, Pak. Dimut. Oke. Silakan, Pak. Oke. Oke, monggo, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo, Saya Pak. dari Kota Mataram. Ya maaf, Mataram. sinyalnya agak karena hujan lebat ya di Oh sini. iya. Saya cuma mau bertanya, Pak, bagaimana kita menemukan bakat unik seperti Bapak ini loh? Literasi humoris lah kalau saya bilang, atau motivator humoris gitu loh. Bagaimana kiat-kiatnya untuk menemukan itulah? Gitu. Begitu saja, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cintai apa yang engkau lakukan apa yang engkau cintai. Kalau ada orang lain yang menghambat, lu omongin gue bodoh amat, lu omongin gue bodoh amat, lu jahilin gue bodoh amat. Udah gitu. Ngapain Pak ngurusi penonton? Wong kita susah, mereka senang, kita bahagia, mereka susah. Kadang-kadang. Pokoknya Pak, lakukan aja yang tidak melanggar aturan agama, tidak melanggar aturan negara, jalani dengan penuh hati, nikmati, jadi. Gitu. Oke, Gitu, intinya Pak. bodo amat dulu. Bodo ya. amat. Terima kasih. Komentar penonton Bodo yang amat. katanya kita Terima kasih. ngapain dia ngomong-ngomong, memang dia siapa? Ngapain dia berbicara? Memang dia siapa, kepala sekolah? Ngapain? Lu ngomongin gue bodoh amat juga nggak bodoh, nah, gitu. Baik, Itu jadi- Pak, udah. Nah, justru ya, jangan pusing mikirin perkataan orang Iya. katanya, tapi biarin orang Oke. pusing berkata-kata soal kita. Cara terbaik untuk membuat orang yang membenci kita kecewa adalah tunjukkan prestasi kita, Betul. tunjukkan kemampuan kita, Betul. tunjukkan kemasalahan kita, mereka Betul, pusing Pak. sendiri, stroke. Nah, itu. Oke, kita pusing. jawab ya Pak Jauhari. Nggak boleh ya. mendoakan Saya yang boleh berlebihan. nanya nggak, Bu? Enggak, kita nggak doakan dia stroke lah. Kita doakan dia Oke, sadar. makasih. Pak Yusfi, Oke. keren, Nah, lakukan. Burahayu dulu yang sudah raise hand ya Pak. Iya. Udah, berikutnya. Monggo, Oke, Burahayu. Ibu makasih. Retnaningsih, Oke. silakan Ibu untuk dinyalakan. Sudah nyala dan sudah ada di layar. Silakan Ibu Bu, Rahayu. saya boleh nanya nggak Pak Aris? Boleh, Pak Rohim sebentar Bur- ya Pak Rohim. Burahayu dulu, Pak Rohim. Iya. Burahayu. Bu Rahayu. Dibebaskan mic-nya, Burahayu. Sepertinya Ibu sedikit menghilang dari layar. Ada. Bu, Ada. Nah, oke Bu. Ya, selamat sore. Selamat Sore. semuanya. Makasih, Burahayu. Bapak, saya ini guru fisika. Saya mengajar fisika sejak lama. Ya. Saya merasa saya seringkali kesulitan memilih kata yang tepat, yang sederhana untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin anak-anak butuh sesuatu yang konsentrasi, Pak. Nah, gimana Pak caranya, Pak? Untuk punya kata-kata, koleksi kata-kata yang sederhana, walaupun konsep yang kita jelaskan agak rumit. Terima kasih, Pak. Oke, saya kasih tahu. Ini dengan pertanyaan ini saya keluarkan rahasia-rahasia saya loh. Jadi kalau Anda misalnya punya buku tulis, maka tulis di buku tulis itu gudang ilmu atau gudang inspirasi atau gudang motivasi. Yang jelas semua ide gagasan yang Anda dapatkan, ide gagasan yang Anda peroleh, ide gagasan yang Anda dengar, ide gagasan yang terkait dengan hal yang menarik, tulis di buku itu. Ikat, tulis di buku itu. Jadi jangan sampai dilepas. Bahkan handphone saya ini ada dua, yang satu itu dan yang kedua ini buat satu grup. Jadi ada grup yang pesertanya dua handphone ini. Isinya adalah grup inspirasi. Namanya gudang inspirasi. Jadi kalau saya dapat sesuatu di sini, saya masuk di grup dan dua-duanya ini. Jadi tidak hilang. Baik itu film, video, cerita, ya, atau tentang sesuatu yang menarik. Tapi pertanyaan Bu Rahayu adalah bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang menjadikan anak-anak fokus. Nah, itu. Coba ya sekarang contoh. Yang jawab hanya Bu Rahayu aja. Yang jawab Bu Rahayu. Dibuka mic-nya. Bu Rahayu. Dengerin ya.
Jawab dengan satu kata. Jawab dengan satu kata. Ini contoh. Yang lain diem. Bentuknya pipih di ujung jari. Kalau panjang boleh dipotong disebut apa, Bu? Oh, kuku. Kuku, pintar. Nah, guru fisika harus tahu. Ini namanya kuku. Terus, kedua, Bu. Anaknya anak kita disebut apa, Bu? Anak kandung. Anaknya anak kita. Cucu. Cucu. Saya ulangi dari awal. Pipi putih di ujung jari kalau panjang boleh dipotong disebut Kuku. anaknya anak kita disebut Cucu. yang lain diam. Saya ulangi lagi, Ibu. Bu Rahayu. Hanya untuk Bu Rahayu. Untuk Bu Rahayu, yang lain diam. Untuk Bu Rahayu. Pipi putih nempel di ujung jari kalau panjang boleh dipotong disebut Kuku. anaknya anak kita disebut Cucu. sapi minum Susu. air. Kena deh. Guru fisika kena. Sapi itu minum air, bukan minum susu. Nah, contoh gitu, Bu. Dikumpulin tuh, tulis di kertas, besok praktekin. Gitu caranya. Tidak ada kata nggak mungkin. Kita tiru tambah-tambahin temu. Cari di YouTube, cerita lucu, inspirasi lucu, teka-teki lucu, sulap sederhana, dan seterusnya. Mulai dari keluar dari kotak, Bu. Guru fisika itu, aduh, kalau datangnya aja bilang, keluarkan tugasnya. Siapa yang kemarin nggak ngerjakan tugas, keluar. Akhirnya semuanya keluar. Udah, Bu, intinya itu sih, Bu. Praktek aja, Bu. Tenang aja. Guru fisika ataupun guru apapun, anak nggak peduli. Yang dia peduli, guruku menyenangkan. Selikutnya terserah kita. Pak Rohim, mau nanya Pak Rohim? Silakan Pak Rohim, Abdurrahim. Belum keluar, Pak, suaranya, Pak. Di Pak mute. Rohim di unmute, Pak. Ayo, Pak. Nah, gitu. Maaf, Pak. Gak apa-apa, Pak. Saya baru gabung, Pak. Gak apa-apa, Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Garut, Jawa Barat. Mantap. Hai, halo Garut. Iya, Garut, Jawa Barat. Iya. Ini Pak mau nanya, Pak. Ya. Trik-trik apa agar bisa jadi guru motivator untuk anak didik dan untuk teman sejawat misalkan. Bagaimana trik-triknya, Pak? Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab langsung ya. Langsung saya jawab ini. Biar semuanya bisa paham. Menjadi guru motivator rakyat, rahasia yang pertama adalah jadilah orang yang diterima. Diterima. Bagaimana kita bisa diterima? Kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan? Kita harus mampu memberi, bukan menerima. Memberikan apresiasi, memberikan pujian, memberikan sesuatu yang unik, memberikan sesuatu yang berbeda, memberikan sesuatu yang menjadikan orang itu nyaman. Termasuk saya tadi. Bapak telat sih. Tadi banyak yang mainkan. Bapak tadi lihat nggak saya memainkan ada barang yang hilang di jari saya? Tuh, nggak lihat kan? Nggak apa-apa. Artinya adalah menjadi pribadi yang diizinkan karena kita adalah pribadi yang menyenangkan. Untuk menyenangkan berarti kita menjadi pribadi yang mampu memiliki nilai tambah, nilai lebih, nilai menyenangkan. Dan untuk menyenangkan belajar, tiru, tambah-tambahi, temui, tuntaskan. Nah, itu kembali ke tadi. Baik, Pak Rohim, intinya adalah latihan. Itu. Anda Iya, bertemu Pak. forum. Terima kasih. Sama Pak Rohim. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Iya, terima kasih, Pak. Monggo. Saya telat, Pak. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Berikutnya Daripada ada nggak Ibu datang. Ratnawati nih, Iya. Pak. Ibu Ratnawati Giri, silakan Ibu dinyalakan kameranya dan di unmute, Bu. Baik. Bu Ratna. Monggo, Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Malam di sini di lokasi malam ini sudah maghrib. Ya. Saya senang sekali. Maaf ini pakai HP niki. Nggih, Saya betul senang napa-napa. bahasa Bapak sebagai motivator. Saya berusaha untuk menjadi guru yang paikem selama ini karena dulu saya juga senang sama guru yang bisa membuat kita senang. Itu terutama saya. Tapi di lain sisi teman-teman saya menghujat saya dalam arti dibilang guru aneh gitu loh.
Lu omongin gue Ya. bodoh amat. Lu omongin gue dihujat lu, gue bodoh amat. Itu Bu, yang penting Ibu disukai siswa karena Ibu menjadi guru bukan karena mitra Ibu, bukan karena kepala sekolah Ibu, bukan karena pimpinan Ibu. Ibu menjadi guru karena Ibu ada muridnya. Ibu ada siswanya, bahagiakan dia, cintai dia. Dan teman yang tidak nyaman itu karena dia ini iri tanda tak mampu. Itu. Monggo Bu, lanjut. Mungkin saya istilahnya tersisih karena dibilang guru aneh, padahal secara nasional kan modifikasi pembelajaran itu kan model-model pembelajaran itu sudah biasa kita lakukan. Saat saya melakukan dibilang, dia ngada-ngada itu guru itu, ya aneh-aneh aja. Ibu keren. Bu. Sesuai Permenpan itu aja saya buku 4 dan buku 5 itu aja saya pakai acuan, sampai dibilang potong telinga saya kalau Bu Komang itu bisa naik pangkat katanya. Aduh, kenapa begitu? Terus saya WA pengawas saya, Pak bisa izin Pak, hitungkan kredit poin saya sudah 4 tahun saya golongan ini. Oh nanti lagi 10 sana siapkan saja. Oh maju depan Ibu Bapak terima pakmu. Terus bagaimana caranya? Iya buat sendiri pasti bisa, Kota Mataram kecil sampai begitu tantangannya. Nilai minimal pikinya 12, kamu sudah 19, maju aja sampai. Iya kan? Tahu kan? Bener kan? Jadi saya coba untuk mengikuti pengawas karena menurut saya ada karena siswa senang, berarti saya siswa senang belajar, nilai siswa baik, berarti saya juga baik gitu karena siswa ya, itu yang dinamakan law of attraction. Kalau umpamanya dia tidak suka, teman saya tidak suka, orang yang menilai pengawas kok, pengawas saya begitu. Pengawas mapel karena minimal beliaulah yang mengarahkan apa yang kita tidak tahu kayak begitu. Itu prinsip saya. Ya udah. 4B dengan nilai lebih dari 100. Bagus. Handphone saya kurangi nilainya siapa, yang penting cukup untuk naik pangkat begitu. Sampai dikit lagi. Mencoba juga untuk ke 4C, syukur katanya lulus murni tanpa ada perbaikan atau apa, itu dapat info dari SPNP NPC, sehingga tantangan itu bagi saya, ya Tuhan, berarti ini jawaban atas berita. Jadi semakin asik dengan HP saya sekarang gitu loh. Di beberapa istilahnya di grup Telegram, di grup WA itu ada, oh ini ternyata baik, oh ini coba kita ikutin, coba belajar kayak gitu. Walaupun tidak saya aktif dalam WA grup itu dalam arti apa sih tujuan passion saya begitu. Kebetulan saya dulu senang menari, tapi karena sudah gendut sekarang umur 5 jadi tidak bisa untuk menari itu. Bukan gendut, ramping. Ramai ke samping. Jadi bakat seni itu saya angkat dalam puisi. Dalam arti kalau saya tidak suka sama orang, saya tidak menghujat orang itu, tapi saya menyalurkan bahasa saya dengan bahasa indah. Di dalam arti tidak membilang si A, si B untuk siapa. Jadi saya curhat aja di FB misalnya. Oh ini kayak gitu, menyalurkan supaya emosi itu keluar membalas bahasa teman itu. Ya, baik. Jadi gini. Terus, Pak. Pertanyaannya? Makasih. Oke, udah. Saya bisa menangkap, Bu. Kan udah tadi jawab. Pohon besar karena pupuk yang bau, bukan dengan minyak wangi. Semakin kita dipupuk dengan tai-tai itu, maka sesungguhnya dia memperbesar pohon yang kita miliki. Kalau kita setiap hari dipuji,
selalu dipuji, itu sama saja disemprot minyak wangi. Akhirnya apa? Mati deh. Ya kadang-kadang perlulah tai kucing, tai kambing, ya, tai kuda. Semuanya dikasihkan, silahkan aja. Yang penting kita masih hidup sehingga tambah subur. Jangan sampai kita mematikan diri kita gara-gara dikasih pupuk itu. Jadi layang-layang yang terbang karena menghantam angin, bukan karena searah angin. Gitu. Ya, Ibu sudah benar. Sudah Nyatanya terjawab Ibu bisa ya. naik, ya. Bu, tadi udah telinganya udah dipotong belum, Bu? Yang tadi, Bu? Kasih tahu saya. Berat, nah. September, Pak. Baru saya Cari guntingnya. Ibu bawa gunting yang paling gede, tapi bawa tumpeng. Nah, jadi anggap saja tumpengnya itu kupingnya langsung potong, kasihkan ke orang-orang itu. Nih tumpeng saya. Tanda ucapan terima kasih. Ya, oke, silakan. Terjawab ya Ibu. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Agustiani. Kepada Ibu Agustiani, Ibu silakan Ibu dinyalakan Ya. speakernya. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Dan Yes. terima kasih juga kepada Ibu moderator. Dan Ya. Assalamualaikum juga kepada Bapak Ibu hebat semuanya. Dan tadi saya lihat di situ yang hadir juga keren-keren. Ada Om Deddy, ada Bu Kanjeng, ada Om Jai. Wah, itu semuanya para motivator saya. Ya, tadi mendengar cerita Ibu yang barusan, itu saya jadi teringat tentang diri saya, ada kemiripan atau bahkan kesamaan dibully-bully gitu. Nah, ini di sini saya ingin sedikit sharing aja pengalaman. Ketika saya dibully, saya selalu tersenyum. Sampai ada salah seorang guru, dia bilang gitu, saya tuh benci sekali sama Mem Yeni, saya tuh pengen bejek-bejek dia, saya pengen hantam dia sampai bilang gitu. Terus teman-teman yang satu geng, iya tuh orang tuh udah kita katain, kita omongin malah disenyum, gila kali ya dia, katanya dia bilang gitu, nggak punya otak, senyum terus. Begitu juga dengan pimpinan saya pernah mengatakan gini, karena ketika saya bergabung di sekolah swasta tersebut, saya menerapkan sistem ala-ala luar negeri. Jadi kita ada komunikasi dengan siswa. Jadi pimpinan saya mengatakan, Bu Yeni itu bukan guru loh, secara ngajar begitu. Kadang-kadang juga saya suka mengajar di outdoor, enggak selalu di kelas. Kalau misalnya AC-nya panas, itu saya akan bawa mereka itu ke taman. Jadi buat saya belajar tuh di mana aja, yang penting masuk. Nah, akhirnya siswa senang, orang tua juga pada senang, sampai tuh banyak orang tua menghubungi saya bukan walasnya. Terus guru-gurunya tuh pada benci sama saya, terutama walas-walas. Buat mereka katanya saya ancaman, merebut lahan mereka. Padahal saya itu tidak bekerja karena uang, tetapi saya bekerja karena tanggung jawab, sudah terbiasa gitu. Tadinya kan bukan guru, bekerja di perusahaan asing, jadi tanggung jawab itu dituntut. Nah, kembali kepada guru yang bilang katanya mau bejek-bejek saya, akhirnya malah dia yang keluar, bahkan dengan sangat memprihatinkan, dengan tidak hormat, karena dia melakukan penekanan-penekanan kepada siswa. Sementara kalau saya diapain, saya orangnya selalu senyum. Saya hanya berkata, saya tidak punya masalah dengan Anda. Kalau Anda merasa punya masalah dengan saya, itu masalah Anda, bukan masalah saya. Nah, di situ mereka makin bencikan dengan saya, karena kata mereka saya itu seperti orang yang nggak punya otak, orang yang nggak punya masalah. Karena buat saya memang saya nggak punya masalah dengan orang, tapi kalau orang merasa punya masalah dengan saya, itu masalah mereka menurut saya. Itu berbagi cerita. Kemudian pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Aris, yang sangat keren banget. Saya masih ada kelemahan, bagaimana saya bisa diterima dengan guru, bukan dengan siswa. Kalau siswa mereka itu nyaman dengan saya, mereka tuh enak dengan saya. Siswa-siswa yang udah sukses saja kalau ke sekolah datang, atau misalnya mereka bikin event, mereka selalu tanya, Mem Yeni mana gitu, Mem Yeni mana, kok Mem Yeni nggak datang, sampai pimpinan juga kesel, lah gue yang datang kok yang ditanya Mem Yeni gitu. Nah, jadi saya ingin rekan guru tuh bisa menerima saya, gimana itu Pak Aris? Ya. Saya jawab ya. Mirip ya pertanyaannya ya Pak ya. Ya. Tidak seorang pun yang bisa berubah
kalau kita mengharapkan dia yang berubah. Tapi yang penting kita lakukan perubahan, doa terbaik, doakan dia, berikan pelayanan terbaik. Kalau dia orang baik, pasti setuju dengan Anda. Kalaupun dia tidak setuju dengan Anda, itu nggak ada masalah. Karena kita tidak hidup untuk dia. Kita hidup adalah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan orang-orang yang memang menerima kita. Karena setiap orang yang tidak suka dengan kita, semakin kita bahagia, semakin dia susah. Dan kita tidak bisa membuat mereka bahagia dengan kebahagiaan kita. Karena itu hak mereka, itu respon. Karenanya rumusnya adalah satu. Lu omongin gue bodoh amat, itu kembali. Lo Anda sudah melakukan kebaikan kok. Kecuali kalau Anda jahat. Kecuali kalau Anda salah, ya harus evaluasi diri. Saya dokter hewan. Orang bilang, ngapain dokter hewan jadi motivator? Lah, hewan aja bisa Kan saya bilang hewan aja nurut sama saya, apalagi manusia. Coba bayangkan. Tinggal saya buktikan aja, saya diterima, saya punya buku, saya punya audiens, saya punya klien, saya punya teman, punya kawan, udah. Suatu hari ada kepala sekolah yang menolak saya karena gelar saya. Suatu hari dia ikut pertemuan para kepala sekolah, saya diundang oleh menteri, dan saya berbicara, semuanya ingin foto dengan saya, dan dia sedih sakit hati sendiri. Coba bayangkan. Itulah hidup. Hidup kita itu bukan untuk menyenangkan semua orang, karena setiap gol yang tercipta di sebuah pertandingan, sebagian akan sedih, sebagian akan bahagia, tergantung dia dukung kita atau tidak. Kalau kita didukung sama dia, ya bahagia dong dengan gol yang kita ciptakan. Kalau kita masukkan gol kok dia sedih, berarti dia jagokan tim yang lain. Nggak usah dipedulikan, jangan sampai ada mutung, akhirnya nggak main, malah nggak ada dia apapun. Nah, gitu. Oke. Oke. Sip. Mungkin sudah ada yang terasa, ada yang Thank you, satu lagi ya. Aris. Sama-sama, Thank you, sama-sama. Agus Yani. Ada satu Ya. pertanyaan lagi, mungkin ini Pak Dail dengan nama Ibu Rida namanya. Nggak apa-apa. Pak Dail, silakan Pak Dail. Terakhir ya, kita Ya. masih ada 4 menit Terakhir. lagi. Ya. Atau 5 Ya, menit. alhamdulillah saya bisa bergabung dengan Pak Aris, mungkin terlambat 15 menit, tapi saya sangat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Masih bertahan 119, tadi sempat banyak 123 ya. Iya, 123 Urutan tadi. 123. Pertama saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Aris yang sudah berbagi ilmu dan juga semua yang sangat menyenangkan sore ini. Saya dapat teman yang sama-sama di SD Al Azhar Serang, almarhum Pak Jainal, nama lengkapnya Mukmin Jainal. Beliau sama seperti Pak Aris, sangat menyenangkan, dan beliau juga sama guru motivator juga, guru inspiratif. Dan yang menarik, beliau itu sempat mengajak saya untuk juga menjadi guru yang bisa menghipnoterapi. Dan kalau tidak salah, instrukturnya itu Pak Aris. Cuman saya belum sempat bergabung. Nah, yang menarik adalah setelah beliau meninggal, kita itu kehilangan sosok guru yang betul-betul dikangenin sama semua anak murid dari kelas 1 sampai 6 gitu, Pak. Nah, dengan adanya Pak Aris ini mudah-mudahan saya bisa bergabung dengan kelasnya Pak Aris untuk juga bisa menjadi seperti almarhum Pak Jainal, yang serba bisa, yang bisa memotivasi anak, yang anak merasa tidak memiliki banyak kekurangan, tapi mereka adalah potensi dan mutiara yang sangat berharga, menemukan berbagai bakatnya, dan itu yang selalu dipupuk. Kemudian kalau misalnya kapan-kapan ada kelas untuk hipnoterapi, mudah-mudahan saya bisa bergabung, Pak. Karena memang di Kota Serang itu jarang banget, beliau itu sampai jam terbangnya padat banget. Makanya saya juga mudah-mudahan nanti kalau pas kelas 6 menjelang ujian sekolah itu Pak Aris jadwalnya lagi tidak bentrok dengan tempat lain, mudah-mudahan bisa berkenan. Amin. Dengan 100 murid saya, Pak, karena biasanya Pak Jainal itu ketika hipnoterapi anak itu sampai lupa nama, Pak. Iya, itu pernah saya ajarkan itu. Nah, sampai masuk ketika ditanya nama Ananda siapa? Sukses. Ananda kelas berapa? Sukses. Rumahnya di mana? Sukses. Dan mereka yakin bahwa mereka ternyata setelah ikut motivasi dengan almarhum itu, mereka optimis bahwa ujian itu bisa gitu loh. Karena belajar 6 tahun aja bisa, masa ujian sehari nggak bisa gitu. Dan alhamdulillah ternyata nilainya bagus semua, Pak. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ikut berduka cita ya. Kapan Pak Jainal meninggal ya? 2 bulan yang lalu, Pak, ya, sekitar bulan Agustus. Sakit apa, Pak? Kena COVID atau gimana? Iya, betul. Karena COVID sempat dirawat di rumah sakit 10 hari.
Setelah itu ya memang kelihatannya COVID hanya sebab saja, yang aslinya memang kontrak hidupnya sudah selesai, Pak. Ya, beliau mungkin banyak ini ya, sudah. Ya, itu yang terbaik. Iya, terima kasih Pak Aris. Baik ya, sebenarnya teman-teman, saya memang punya banyak tema ilmu, cuma karena saya tidak punya akses dengan teman-teman ya saya nggak bisa ngasih tahu. Jadi ya, ada namanya guru jago hipnosis. Itu untuk guru yang ingin jadi hipnoterapis. Guru jago sulap untuk guru yang ingin entertain. Nah, ada yang juga lagi guru jago menulis untuk yang pengen punya buku. Ada juga yang guru jago motivator. Jadi gini, pada dasarnya sambil menyimpulkan ya, karena saya juga harus istirahat karena nanti saya jam 19.30 ngisi lagi. Saya simpulkan aja dari pertanyaan dari yang Pak siapa yang terakhir tadi ya? Pak Dail, Pak. Pak Dail ya. Apa sebelumnya? Yang terakhir tadi Pak Dail ya. Pak Dail, betul. Pak Dail, masalahnya tulisannya Rida Naila Khairunisa. Jadi saya. Iya, itu nama anak ya, Pak ya. Nggak apa-apa, Pak Dail. Gini, dengarkan baik-baik ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi. Yang pertama, kita dikenang karena memberi, bukan karena menerima. Itu poin yang pertama. Jadi kalau Anda ingin dikenang, kita harus mampu memberi. Memberi itu tidak harus uang kok. Memberi kesan baik, memberikan apresiasi, memberikan semangat, memberikan nilai tambah, memberikan nilai juang, memberikan motivasi, itu memberi. Semua terkait dengan memberi membuat kita dikenang. Yang pertama, kita dikenang karena memberi, bukan karena menerima. Itu catat tuh, bisa jadi quote Anda. Yang kedua, ini penting nih yang kedua nih. Ketika Anda bekerja karena ingin membahagiakan orang lain, semua orang bahagia, Anda pasti kecewa. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa membahagiakan semua orang. Orang-orang di sekitar kita itu merespon dengan caranya. Lakukan saja yang terbaik. Gantungkan kepada Sang Pencipta. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, itu urusan dia. Penyanyi yang keren itu tidak harus menunggu pujian, tapi tetaplah bernyanyi. Lakukan yang terbaik, maka kita pasti punya komunitas yang menyukai nyanyian kita. Jangan memaksa semua orang suka dengan nyanyian kita, nggak bisa. Jadi yang kedua adalah tetap lakukanlah yang terbaik. Karena kebaikan yang kita lakukan menjadikan kita menjadi bagian dari sebuah sejarah hidup. Jangan menunggu semua orang suka, nggak bisa. Yang terakhir, yang ketiga ini. Cintailah apa yang engkau kerjakan. Kerjakanlah apa yang engkau cintai. Lihatlah keajaiban yang terjadi. Bagaimana kok Pak Aris, kok kita belum bisa mengerjakan apa yang kita cintai? Cintai aja. Sampai Anda tumbuh rasa cinta, karena rasa cinta itu hadir kadang-kadang bukan dari orang-orang yang terdahulu, tapi bisa hadir dari orang-orang yang mendatang, yaitu murid-murid yang berenergi untuk Anda. Siapapun yang tidak suka dengan Anda, kepala sekolah kah, teman kah, itu adalah respon saja. Tapi lakukan yang terbaik karena Anda adalah orang baik. Baik, sekarang selesai ya. Bagi teman-teman tadi yang sudah WA saya, insya Allah saya respon segera. Yang ingin, bagi yang nomor WA saya belum muncul, tulis saja nama Anda di chat ini, nama dan nomor WA, nanti akan dihubungi oleh staf saya. Nomor rekening, Pak. Nomor rekening. Nomor rekening boleh. Baik, teman-teman, terima kasih sudah membersamai. Saya Aris Samajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Saya juga ini belajar banyak hari ini. Banyak sekali untuk jadi motivator. Terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan. Terima kasih juga. Tadi saya mau saya membacakan dulu nih 3 poin penting yang disebutkan oleh yang digarisbawahi oleh Pak Aris, yaitu 1, kita dikenang karena memberi bukan karena menerima. Yang kedua, lakukan yang terbaik karena kebaikan yang kita lakukan akan menjadikan kita bagian dari sejarah hidup. Yang ketiga, cintailah yang kita kerjakan dan kerjakan yang kita cintai dan lihat keajaiban yang akan terjadi.
Oke, semoga semua poin penting yang 3 itu bisa jadi motivasi untuk kita semua Bapak Ibu yang sudah sangat semangat untuk hadir bergabung di kelas hari ini. Dan jangan lupa dibuat resumenya, ditulis di blog, lalu di-share link blognya supaya semua teman-teman di grup bisa juga mengomentari dan juga bisa sama-sama saling mengoreksi. Terima kasih banyak sekali lagi, banyak sekali terima kasih yang saya haturkan kepada Bapak Aris atas ilmu yang sudah dibagi hari ini. Kepada Bapak Ibu, saya Via, saya juga pamit undur. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama saya membersamai narasumber hebat kita. Semoga kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka lagi melalui Zoom di lain kesempatan. Waktu dan tempat dan layar saya serahkan, saya kembalikan kembali ke Om Jai. Om Jai. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Iya. Kita bisa terus berlanjut. Terima kasih Mas Aris. Luar biasa. Masih Om Jai. Ada absensinya nggak, Pak? Absensi ada di link WA Ibu, di WA grup ya. Ya, terima kasih. Teman-teman yang memesan nanti akan dihubungi ya. Makasih Bang Jai. Ingat Bang Jai, pecinya khas. Pecinya kayak orang Betawi. Ya. Oke. Saya pamit dulu ya. Makasih pada semua yang sudah memesan, nanti akan dihubungi oleh staf saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tutup langsung Om Jai, karena banyak. Selamat sore. Selamat sore, Pak Frans juga terima kasih. Selalu semangat ya Pak ya. Semangat. Mudah-mudahan resumenya nyampe 100 ini. Iya, mudah-mudahan hari ini banyak sekali nih. Oke, karena kita sudah tutup ya. Mungkin saya akan end for all karena kebetulan saya juga jam 7 ada siaran YouTube-nya Om Jai, saya ketinggalan. Nanti YouTube-nya. Nanti saya share videonya. Ini karena saya rekam di komputer saya. Jadi saya share nanti. Baik, saya share dulu ke Om Jai nanti. Absennya tidak. Absen ada di grup di grup di WA. info ya. Terima kasih banyak Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya NO ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam.